Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Untungnya, Qin Chen dan Molly berhenti setelah 4.000 li dan duduk bersila, jelas tidak bisa melanjutkan. Ini membuat orang merasa lega, jika tidak, banyak orang akan ketakutan karena keajaiban ini. Qin Chen dan Sihir Li, serta Raja Iblis Api Merah, terus merasakan di sini. Kali ini, Qin Chen dan Molly menghabiskan waktu sedikit lebih lama, beberapa jam kemudian, baru berdiri lagi. Langkah Qin Chen ini, yang mulia di tempat kejadian lagi kacau. Berapa jam ini? Apakah mereka selesai? Banyak orang menjadi gila. Tahukah Anda, ada banyak tempat di luar bintang gelap yang tidak bergerak selama 1 atau 2 hari. Bagaimana dengan Qin Chen dan Molly? Cuma beberapa jam, baru nyampe jarak 4.000 mil, beneran pindah lagi. Ledakan. Nafas api hitam berhembus pada Qin Chen, tetapi tubuh Qin Chen diam, dan terus bergerak maju, yang benar-benar menghancurkan fantasi semua orang. Orang-orang ini mulai lagi. 4.500 li. 5.000 li. Kali ini, mereka mencapai jarak 5.000 li. Kemudian dia duduk bersila lagi dan mulai merasakan. Setengah hari kemudian, Qin Chen berdiri lagi. Semua orang mati rasa karena shock. Itu dia. Saat hari berlalu, baik Qin Chen dan Molly telah mencapai 7.000 li, dan telah melampaui banyak Master Dizun. Bahkan banyak Dizun top yang datang ke sini lebih dari setengah bulan yang lalu telah dilampaui oleh Qin Chen dan Molly. Tapi Raja Iblis Qian akhirnya tertinggal kali ini. Dia berhenti pada jarak 6.000 mil. Seperti Dizun tua itu, dia hanya bisa tinggal di sini untuk menyadari, bukan untuk maju dengan gegabah. Dua anak laki-laki ini. Kini di depan mereka hanya ada Yuan Hun Dizun, Wanyan Dizun, dan Yingmei Dizun. Kebanyakan dari mereka terletak 8.000 mil jauhnya. Mereka merasa bahwa yang terdekat berjarak kurang dari beberapa ratus li dari Qin. Untuk posisi ini, Qin Chen dan mereka secara samar-samar dapat merasakan kekuatan teror yang terkandung dalam bintang-bintang gelap. Ledakan. Di atas bintang-bintang gelap, suasana kekacauan yang bergulir melonjak. Qin Chen bahkan melihat dunia gelap yang luas, yang tampaknya mengandung dunia tanpa akhir di kedalamannya. Samar-samar, Qin Chen bahkan melihat kelahiran alam semesta di bintang gelap ini. Kekuatan itu lebih mengerikan daripada kekuatan kekacauan apapun yang dirasakan Qin Chen sebelumnya, sama seperti pencetus kekacauan. Qin Chen terkejut. Ini adalah kekuatan batu giok kekacauan. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, giok yang kacau memang ada di bintang-bintang gelap. Giok kacau. Qin Chen menghela napas. Apa yang diminta Hong Huang Zulong untuk diambilnya adalah harta karun seperti itu. Qin Chen tenggelam ke dalam hatinya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa meskipun nafas yang kacau terlihat jelas di depan matanya, tidak mudah untuk mendapatkan batu giok yang kacau. Selain itu, tidak mudah memasuki bintang gelap. Pada saat ini, di bintang-bintang gelap, atmosfer kekacauan yang bergulung melonjak seperti nyala api hitam, di mana ada kekuatan kekacauan murni. Kekuatan ini berdifusi keluar dari bintang-bintang gelap, dan hanya bisa dirasakan saat jaraknya 8.000 mil. Ini adalah sumber kekacauan. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, ini adalah batu giok yang kacau yang telah lolos. Jika Anda ingin mendapatkan batu giok yang kacau, Anda harus terlebih dahulu memahami asal mula kekacauan. Asal-usul kekacauan. Begitu mata Qin Chen tertuju, dia bisa melihat bahwa mereka semua menyerap kekuatan ini di posisi 8.000 li. Jelas, mereka semua menyadari kekuatan luar biasa. Setiap kali ada jejak kekacauan dari sumbernya, banyak dari puncak kekuatan potensial teratas akan mengeluarkan nafas yang mengerikan, menarik asal-usul yang kacau ini dan mengarahkan mereka pimpin, dan serap, perbaiki, dan pahami. Dengan menyerap sumber kekacauan, mereka telah bergerak maju sedikit dan datang ke tempat 8.000 li ini. Selama mereka terus menyerap sumber kekacauan, mereka dapat terus bergerak maju hingga benar-benar menginjakkan kaki di bintang gelap. Oleh karena itu, orang-orang kuat seperti Yuan Hun Dizun berjuang untuk kekuatan sumber kekacauan ini. Siapapun yang dapat menyerap lebih banyak akan dapat lebih memahami sumber kekacauan, dan dapat mengikuti yang sebelumnya untuk memasuki bintang gelap dan mendapatkan lebih banyak peluang. Awalnya, asal-usul kekacauan hanya diperebutkan oleh para bangsawan atas dari berbagai suku. Setelah Qin Chen dan Molly memasuki kisaran 7.000 li,
mereka juga memiliki kualifikasi seperti itu dan mulai menyerap kekuatan Chaos Origin. Namun, sumber kekacauan jelas merupakan sumber daya yang langka. Ketika Qin Chen dan Mali dekat satu sama lain, mereka secara alami mengusir mereka. Nah, kedua anak laki-laki ini, yang memenuhi syarat untuk datang ke tempat ini. Bagaimana kita bisa menyerap sumber kekacauan ini? 10.000 tanah yang terhormati menghela nafsa untuk mengatakan, penglihatan itu bermakna membunuh. Jika Qin Chen dan Molly adalah pemimpin tertinggi dari alam semesta, mungkin mereka bisa menanggungnya. Tapi Qin Chen dan Molly hanyalah dua generasi muda, dan pencapaian mereka jauh lebih rendah dari mereka. Namun, mereka datang ke tempat ini dalam waktu yang singkat, yang secara alami menarik ketidakpuasan banyak orang kuat. Bahkan beberapa kekuatan yang tidak memiliki konflik dengan Qin Chen dan Mali menunjukkan tatapan dingin dan bermusuhan. Bukan karena mereka berseteru, tetapi yang berkuasa atas pencapaian mereka ke posisi ini, dan mereka harus merebut sumber daya langka bersama mereka. Secara alami, orang akan merasa tidak puas. Asal mula kekacauan. Qin Chen dan Molly mengabaikan mata ini dan fokus untuk lolos pada sumber kekacauan. Mereka yang telah diinstruksikan oleh Hong Huang Zulong dan Luo Mozu tahu bahwa meskipun ada suasana yang lebih kacau, mereka dapat merasakannya di tempat lain dari koleksi Dewa Vientiane. Hanya sumber kekacauan ini yang merupakan sumber daya paling langka di inti kekacauan Sungai Bintang. Ledakan. Qin Chen dan Molly perlahan bergerak maju, mendekati area 8.000 li, siap mencari ruang kosong untuk menyempurnakan dan menyerap sumber kekacauan. Namun, di area di depan kami, ada tempat duduk yang tinggi. Meski bintang gelap sangat besar dan tidak terbatas, nyatanya area yang mereka masuki dari pinggiran sangat terbatas, dan tidak semua tempat bisa mendekatinya. Oleh karena itu, di wilayah yang terbatas ini, puncak semua suku duduk melingkar. Meski tidak penuh, ia juga tersebar, dan masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Bahkan, akan ada pengaruh dan konflik antara satu sama lain. Qin Chen dan Molly juga melihat bahwa ketika nafas asli kekacauan keluar, beberapa orang kuat segera menjarah mereka dan berbagi kekuatan satu sama lain. Dengan kata lain, selama Qin Chen dan Molly semakin dekat, mereka akan bertentangan dengan kepentingan orang-orang ini. Ledakan. Qin Chen dan Molly tidak gegabah menyerap sumber kekacauan antara langit dan bumi, tetapi terus mendekat. Mereka bergerak maju perlahan, merasakan dan mendekati satu sama lain. 7.100 mil. 7.500 mil. 7.800 li. Akhirnya, mereka berhenti pada jarak 8.000 mil. Ledakan. Dampak mengerikan menghantam Qin Chen dan Sihir Li, dan nyala api yang bergulung-gulung menyapu mereka, membuat mereka bergetar dan hampir berdiri dengan goyah. Sungguh kekuatan kekacauan yang dahsyat. Qin Chen dan Molly berubah warna. Tidak heran jika Yuan Hundizun dan yang lainnya duduk di sini sepanjang waktu, dan mereka tidak pernah memasuki bintang gelap. Ketika mereka mencapai kisaran 8.000 li, kekuatan tumbukan telah meningkat beberapa kali. Qin Chen dan Molly sama-sama merasakan dampak yang mengerikan. Dapat dilihat bahwa semakin dalam adalah semakin kuat dampaknya. Kecuali kita dapat memahami cukup banyak kekuatan asal kekacauan di sini, bahkan Qin Chen dan Molly tidak akan dapat melakukan apapun. Bagaimana bintang-bintang gelap bisa memasuki kejutan kekacauan yang begitu mengerikan? Qin Chen berubah warna secara diam-diam, yang harus menghadapi bintang-bintang gelap berapa banyak persepsi, untuk masuk ke dalam, sebelum dia melihat sosok itu, samar-samar beberapa familiar, bisakah itu benar-benar dia? Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ledakan. Di depan kami, kekuatan sumber kekacauan masih tersisa. Bocah Teran, inilah kekuatan asal mula kekacauan. Itu adalah pembawa kekacauan yang nyata. Ia membawa sebagian jalan dan berisi rahasia asal-muasal kekacauan. Menyerap sebagian darinya untuk memahami rahasia keseluruhan alam semesta kuno, menembus aturan dan ketertiban. Del Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, Anda dapat memasuki bintang gelap hanya jika Anda cukup memahami sumber kekacauan di sini. Jika tidak, bahkan jika Anda berada di kursi ini, Anda tidak akan dapat memasuki bintang gelap. Namun, dengan manfaat yang Anda dapatkan di dunia api dan bakat Anda, tidak sulit untuk memahami asal-usul kekacauan. Takutnya 10 kali lebih cepat daripada yang mulia biasa. Hong Huang Zulong sangat percaya diri pada Qin Chen. Di separuh lainnya, Ma Zuluo juga berkata kepadanya, jika Anda ingin memasuki bintang gelap, tidak ada cara lain. Anda hanya dapat menyerap sumber kekacauan sebanyak mungkin.
Ketika Anda menyerap cukup banyak sumber kekacauan, Anda akan dikecualikan oleh suasana kacau di sini. Namun, Anda harus memperhatikan asal-usul kekacauan. Jika Anda ingin menyerapnya, lebih baik Anda mencari tempat terbuka, atau Anda yakin telah bersaing untuk tempat masing-masing. Sebaliknya, jika Anda berdesakan di sebuah sekelompok orang kuat, begitu kekacauan terjadi, banyak orang kuat akan menjarahnya. Bahkan jika kamu dikaruniai lagi, kamu akan jatuh ke posisi pasif. Luo Li menjelaskan secara rinci. Kamu sebaiknya menjauh dari anak laki-laki dari klan naga asli di sekitarmu. Orang ini, kecepatan menyerap nafas kekacauan sangat menakutkan sampai mati dan harus dicegah. Mazu Luo tidak perlu mengingatkannya bahwa dia masih di sini bersama Qin Chen, tapi dia agak jauh dari Qin Chen. Sejujurnya, dia tidak takut pada orang lain, paling takut pada Qin Chen. Saat dia bersama Qin Chen, hatinya selalu kosong. Namun, tidak peduli bagaimana Molly dan Qin Chen ingin menghindari orang lain, area ini tidak besar, Qin Chen dan Molly akan tetap berada di tepi beberapa orang kuat. Namun, Qin Chen dan Molly sangat rendah hati. Mereka tidak langsung membobol kerumunan. Sebaliknya, mereka menemukan tempat di mana tempat puncak berjarak kurang dari 8.000 mil jauhnya. Ketika Qin Chen dan Molly duduk, Dizun Wanqiu dari kuil bintang Renzu, Dizun Jiuyu dari gunung manusia Daewo Sensan, dan beberapa patung puncak lainnya yang tidak digunakan untuk Qin Chen dan Molly, diam-diam mendekat dan muncul dalam kehampaan di depan Qin Chen dan Molly. Di antara mereka, ada beberapa master top yang dekat dengan mereka. Sekelompok orang ini mengepung Qin Chen dan Molly. Ini untuk menyatukan tekanan dan bersaing dengan mereka untuk esensi kekacauan. Jika mereka semua bersaing dengan mereka, konsekuensinya akan buruk. Gila, menindas orang. Di kejauhan, Pangeran Jinwu tertegun. Orang lain juga terkejut. Awalnya, Wan Yidi menghormati mereka dan memiliki tempat sendiri. Tanpa diduga, Qin Chen dan Molly baru saja duduk, tetapi orang-orang ini benar-benar berpindah tempat dan diam-diam mendekati Qin Chen dan Molly. Mereka hampir menghalangi jalan Qin Chen dan Molly menyerap sumber kekacauan. Apakah itu terlalu menggertak? Siapa orang-orang ini? Mereka tidak memberi siapapun cara untuk hidup, sekelompok bajingan. Tidak jauh, Qian Iblis Jun berkata dengan marah, melihat orang-orang ini bahkan memblokir sihir Li di dalam hatinya. Namamu Long Chen. Aku tidak percaya keluarga naga asli memiliki kebanggaan seperti itu. Kamu bisa datang ke keluarga iblisku. Aku bisa melindungimu. Pada saat ini, roh bayangan tanah Zun membuka mulutnya, wajahnya sangat tenang, dan meminta Qin Chen untuk pergi ke sisinya. Kali ini, dia tidak meminta Qin Chen untuk bergabung dengan klan iblisnya atas nama klan Zhenlong, karena kekuatan Qin Chen telah menarik perhatiannya. Meskipun Qin Chen mungkin telah menarik beberapa asal-usulnya yang kacau di masa lalu, itu tidak terlalu menyakitkan. Dia juga tidak berpikir bahwa Qin Chen dapat menyerap terlalu banyak dari tangannya, tetapi itu lebih baik daripada Qin Chen tetap berada di kerumunan Wanyan Dizun. Qin Chen tenang dan berkata, tidak apa-apa, adik perempuan dari klan iblis ini. Kamu hanya duduk di satu sisi dan beberapa badut hanya melompat ke balok. Saya akan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Adik kecil, roh bayangan tanah Zun terkekeh, bocah naga ini benar-benar menarik, apakah dia tahu berapa umurnya? Sebut dirimu adik perempuan. Adapun yang lain, itu terlalu sombong. Di antara mereka, ada yang dihormati oleh atasan, dan ada pula yang dihormati oleh orang puncak kecil. Apakah mereka dipermalukan? Hei, nak, kamu bisa bicara besar. Jangan balas menangis. Wanqiu Dizun mencibir dan matanya dingin. Dia tidak peduli apa identitasnya. Bagaimanapun, dia sangat tidak senang dengan Qin Chen dan Molly. Dengan dia tidak akan pernah membiarkan salah satu dari mereka menyerap sumber kekacauan. Apakah kamu iblis bulan? Kamu bisa datang ke sisi kursi ini. Karena kamu adalah iblis, kursi ini dapat menjamin keselamatanmu. Saat ini, jiwa klan iblis jurang tiba-tiba berkata kepada iblis. Setan adalah keluarga besar di alam semesta. Mereka memiliki banyak klan yang kuat di bawah mereka. Secara alami, mereka menempati area yang luas di luar bintang gelap. Benar-benar ada cukup ruang untuk mereka. Mendengar kata-kata Yuan Hun Dizun, Wanqiu Dizun tiba-tiba berubah warna, tetapi dia tahu bahwa Molly memiliki inti bintang dari istana dewa bintang mereka. Dia kemungkinan besar telah membunuh tuan istana bintangnya dan telah menjadi anggota daftar yang harus dibunuhnya. Namun, tidak ada yang tidak mematuhinya.
Klan iblis adalah ras pemimpin di alam semesta. Di tempat ini, statusnya tidak rendah. Tapi Molly sedikit tersenyum, terima kasih atas kebaikanmu, generasi muda di sini sangat baik. Sial, aku menolaknya. Banyak orang terdiam. Anak laki-laki dari klan iblis benar-benar cuek. Beraninya kamu menolak. Kemarilah, nak. Klan iblis bulan kecil, penguasa jiwa yang dalam menyapamu. Itu adalah pria yang memberimu wajah keluarga iblis bulan dan tidak tahu apa yang baik atau buruk. Saya tidak memiliki visi itu. Di satu sisi, iblis yang mati, iblis suci, iblis roh, dan ahli klan kuat lainnya semuanya memarahi. Jiwa Yuan untuk menghormati wajah tanpa ekspresi, tetapi bagian bawah matanya juga muncul sedikit dingin, tidak pernah berani untuk tidak mematuhinya. Haha, kamu sangat baik padaku, tapi menurutku di sini sangat bagus. Sangat menyenangkan bisa bersama para ahli dari semua ras. Kata Molly sambil tersenyum. Orang-orang terdiam, hendak memuntahkan darah, apa alasannya? Li ajaib dengan senyum di wajahnya, tetapi di dalam hatinya mencibir, benarkah ketika dia tidak tahu tujuan dari jiwa yang dalam untuk menghormati? Sebelumnya, ketika dia berada di area suasana kacau, dia tidak melihat Yuan Hun Dizun ini mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Ketika dia menunjukkan susunan 100 iblis di hadapannya, Yuan Disu tiba-tiba mengundangnya sebagai tuan tua. Dia takut dia memikirkan sesuatu tentang dia. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu iblis mendengus dingin, dan wajahnya tidak senang. 10.000 tanah meteorit menghormati ekspresi wajah mereka cukup bersemangat. Haha, karena bocah klan iblis ini berusaha mati, tapi jangan salahkan mereka. Lihat, inilah sumber kekacauan. Pada saat ini ketika jiwa yang dalam Dizun ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba seseorang berseru. Bersenandung. Pada saat ini, di bintang gelap, gelombang tiba-tiba melonjak, dan kemudian embusan kekacauan yang luas menyapu, di antaranya, embusan yang luar biasa dari asal-usul kekacauan menyapu. Sial, kali ini kekacauannya begitu kuat. Banyak orang sangat senang. Kekuatan asal mula kekacauan melonjak dan menyebar bersama gelombang kekacauan, terkadang lebih atau kurang. Kali ini, ada ratusan sumber kekacauan, dan masing-masing cukup kental, dengan kekuatan. Berguling di paha orang dewasa. Ledakan. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa nafas kekacauan yang asli berkibar di wajah mereka, membuat semua orang hampir tunduk, dan mau tidak mau bersujud dan menyembah. Inilah asal-muasal kekacauan, yang merepresentasikan esensi dari kekacauan. Itu juga merupakan kekuatan asal yang lahir ketika alam semesta kuno dibuka. Ini berisi aturan jalan dan menjadi pembawa jalan. Meski telah melewati ratusan juta tahun, masih menyisakan banyak surat dan rahasia. Sekarang, itu mengalir dengan kecemerlangan tanpa akhir, disertai dengan pasang surut yang kacau. Samar-samar kita bisa melihat bahwa ada berbagai tatanan evolusi biologis di sumber kekacauan jalan ini. Ini dia raungan nyanyian naga dan siulan harimau, yang merupakan naga asli, dan itu adalah harimau liar, berjuang untuk hegemoni dan mengaum. Dalam beberapa asal-usul yang kacau, ada naga sungguhan terbang, beberapa harimau turun gunung, beberapa huang asli terbang di langit, beberapa kailin melangkah, dan batu tergeletak. Semua jenis nafas diliputi, penglihatan ini adalah nafas kekacauan, melambangkan asal-usul langit dan bumi. Bahkan, Qin Chen juga melihat andit naik dari langit dengan cahaya api. Ada sayap kunpeng menutupi langit dan memotong langit. Ada juga batu bersayap emas yang merobek langit berbintang dan menjulang tinggi di langit. Ini luar biasa. Suasana kacau bergulir dari penindasan yang kuat, sehingga semua orang seperti musuh besar, tidak berani gegabah. Bahkan jika mereka adalah Yuan Hun Dizun dan yang lainnya di sini, mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini, karena takut seseorang akan meledak secara tidak sengaja dan harus memulai dari awal lagi dan gagal mencapai kesuksesan. Lakukan. Ketika kekuatan sumber kekacauan menyapu 2000 li langit dan bumi, dan akan muncul ke publik, banyak orang telah menjalankan asal-usul mereka yang terhormat, dan berbagai aturan jalan telah berevolusi untuk menarik sumber-sumber kekacauan ini. Sebelum sumber kekacauan ini, mereka tidak berani langsung melangkah maju untuk mencegatnya, apalagi di tengah gelombang yang kacau. Mereka mudah terguncang, dan sumber kekacauan saja tidak bisa mereka tolak. Dulu, ada yang ingin menangkap sumber kekacauan secara langsung. Akibatnya, mereka terlempar oleh sumber yang kacau ini dan terluka parah di tempat. Belakangan,
Butuh beberapa hari penuh untuk kembali ke sini lagi, tertinggal dari orang lain dengan selisih yang besar. Di sini, mereka hanya dapat mendesak kekuatan mereka sendiri untuk menarik kekuatan asal-usul kekacauan, tetapi tidak secara langsung mencegat mereka. Ledakan. Satu demi satu, sumber kekacauan terbang dan datang. Pada saat yang lain mulai, Qin Chen juga bergerak. Qin Chen duduk di sini, menatap sumber kekacauan. Mencoba yang terbaik untuk menjalankan kekuatan sumber di tubuhnya, dan kemudian diam-diam mendesak darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Setelah melewati area atmosfer yang gelap dan kacau sebelumnya, Qin Chen memiliki beberapa pemahaman tentang atmosfer yang kacau ini. Apalagi dia diselimuti oleh nafas roh naga, sehingga dia bisa diam-diam mengalirkan darah Raja Kegelapan tanpa lepas dari kekuatan kegelapan dan tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Orang-orang sadar, ini adalah dasar dari Qin Chen. Ledakan. Didorong oleh nafas gelap, sumber kekacauan dalam gelombang kacau tiba-tiba ditarik, dan nafas pada sumber kekacauan tiba-tiba melonjak seperti air pasang dan menghilang ke dalam tubuh Qin Chen. Ini membuat tubuhnya bersinar, cahaya hitam menghantui, kekacauan melonjak, pengalaman ini terlalu indah. Ini adalah energi murni tingkat tinggi, ada misteri kosmik yang luar biasa, terserap ke dalam tubuhnya, oleh fusi dan persepsinya. Hentikan dia. Wan Qiu di Zun berubah warna dan berseru tak percaya. Mereka memblokir di depan Qin Chen, dan mereka belum memicu asal-usul kekacauan. Tanpa diduga, asal-usul yang kacau ini melewati mereka dan tertarik oleh Qin Chen terlebih dahulu. Faktanya, pada saat ini, semua orang mulai menyerapnya dengan gila-gilaan, sambil mencoba menekan Qin Chen dan mengganggu pemurniannya dan menyerap esensi kekacauan. Ini secara alami berdampak pada Qin Chen. Namun, dia tidak takut dan tenggelam dalam tubuhnya. Darah Raja Kegelapan mendesaknya untuk bergerak. Selain itu, Qin Chen juga mengoperasikan teratai hijau yang kacau di benaknya, yang merupakan kekuatan khususnya di dunia api. Itu juga memiliki daya tarik yang luar biasa pada nafas yang kacau, bahkan pada darah Raja yang gelap. Efeknya luar biasa. Ketika Qin Chen merangsang teratai hijau yang kacau di lautan jiwa, darah Raja Gelap di tubuh bahkan tidak perlu didesak, dan ada bau yang mengerikan untuk menyebar dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Dalam sekejap, banyak sumber kekacauan melonjak dalam gelombang kacau, beberapa di antaranya terbang langsung, dan beberapa di antaranya akan pecah, terbang ke arahnya dan jatuh ke tubuhnya. Efek ini terlalu mengejutkan. Di depan orang-orang kuat dari semua negara, mereka dijarah dengan gila-gilaan di bawah mata banyak tempat teratas, mengabaikan mereka. Bagaimana bisa? Wan Qiu di Zun adalah orang pertama yang berteriak. Qin Chen menenangkan pikirannya, bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Pertama-tama, kita harus tahu kekuatan mengerikan apa yang terkandung dalam teratai hijau kacau di tubuhnya. 4 api teratai telah diserap. Kekuatan kekacauan, bahkan Qin Chen, adalah kekuatan dunia yang bahkan membuat nenek moyang Hong Huang terkejut. Ini tidak kalah dengan sungai bintang yang kacau. Sekarang, Qin Chen hanyalah ujian kecil. Ingin mencegatnya dan menyerap sumber kekacauan. Mereka adalah satu-satunya orang yang tidak tahu harus berbuat apa.